Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini kita bisa bergabung bersama-sama, hadir dalam acara talk show Kiat Menjadi Orang Sukses melalui jualan katsu. Nah, Bapak Ibu, ini akan menjadi menarik sekali. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Nanti mohon dengan hormat Bapak Pendeta Aris untuk memimpin kita di dalam doa. Recording in progress. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita pada saat malam hari ini berbincang ya mengenai tema yang sangat menarik sekali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menuntun hamba-Mu, Bapak Budiono selaku narasumber, demikian juga Bapak Yahya selaku host, dan juga kami semua yang hadir di dalam perbincangan sharing pada saat malam hari ini, untuk kami bersama-sama membicarakan mengenai peluang bisnis dengan produk frozen. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, memberkati acara pada saat malam hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Aris. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, acara ini dipikirkan secara bersungguh-sungguh dan kita memiliki misi untuk apa dan bagaimana acara ini berlangsung. Nanti Bapak Pendeta Aris akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu supaya kita peserta bisa memahami maksud dan rencana acara talk show ini diadakan. Ya, baik, silakan kepada Pak Aris. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kegiatan yang kita beri nama BIBOS ya, Bincang Bisnis Orang Sukses di sini dimaksudkan ya untuk kita boleh sharing ya, kita sharing untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi kira-kira peluang-peluang usaha apa yang bisa kita kerjakan. Khususnya usaha-usaha yang ya sifatnya usaha kecil ya, atau bahkan mungkin usaha mikro, di mana usaha tersebut tidak membutuhkan modal yang terlalu besar dan juga sangat memungkinkan untuk dikerjakan. Sementara itu, usaha seperti ini diharapkan bisa menjadi alternatif ya untuk memberikan pemasukan-pemasukan tambahan, atau bahkan kalau misalkan itu kemudian bisa berkembang, bisa saja itu menjadi sumber pendapatan utama ya, kira-kira seperti itu. Dan secara berkala kita berharap sebulan sekali untuk terus bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan mengundang narasumber-narasumber yang mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan untuk dibagikan, untuk di-sharingkan. Barangkali apa yang di-sharingkan itu kemudian betul-betul bisa Bapak Ibu Saudara terapkan, dan itu bisa memberi jalan keberhasilan ya bagi usaha kita. Itu saja terutama yang bisa saya sampaikan ya. Kita harapkan nanti silahkan kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut kepada narasumber kita, yaitu Bapak Yahya Budiono ya, dalam hal ini setelah pemaparan yang nanti hostnya akan dipimpin oleh Pak Yahya Sutanto. Demikian Pak Yahya Sutanto yang bisa saya sampaikan, dan juga sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah bergabung, dan mari kita mengikuti acara kegiatan malam hari ini sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Aris. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, ada baiknya kita akan mengikuti informasi berikut ini, yaitu mengenai apa itu step bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki anak atau memiliki teman yang belum memiliki
tempat pendidikan yang pasti dan ingin menjadikan anak atau teman dari Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin-pemimpin di masa depan, mari ikuti tayangan berikut ini. Dari Resa tidak memungkinkan sebenarnya Pak Yahya. Oh gitu, iya. Baik deh, kalau gitu kita lompati dulu ya, Bapak Aris ya. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk tayangan ini kita skip dulu. Nah, Bapak Ibu kita akan masuk materi yang utama, bagaimana kita bisa memanfaatkan satu peluang bisnis, khususnya yaitu bagaimana kita bisa mengemas makanan frozen food menjadi makanan siap saji, bahkan menjadi makanan yang bisa diminati oleh banyak orang karena makanan ini mudah pembuatannya, sekaligus mudah mendapatkan bahannya, sekaligus mudah untuk menjualnya. Nah, ini akan menjadi satu peluang yang bisa kita manfaatkan baik-baik ya, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita panggil seorang narasumber yang memang sudah menekuni bidang ini dan beliau adalah namanya adalah Pak Yahya Budiono, kita panggil saja Pak Budiono, untuk bisa mempresentasikan atau memberikan gambaran secara lengkap apakah itu makanan frozen food buat kita semua. Pak Yahya Budiono, silahkan. Iya, selamat sore semua, selamat malam. Saya ingin berbagi pandangan. Jadi pendapat saya mengenai peluang bisnis di frozen food. Jadi jujur sebetulnya saya belum belum terjun di bisnis frozen food ini belum lama ya. Ceritanya itu kan awalnya dari anak saya yang punya teman yang kenal dengan pabrikannya yang saya pegang ini ya, yang istri saya pegang. Jadi saya disclaimer dulu ya, malam ini sebetulnya saya bukan dalam rangka untuk promosi, tapi saya cuma kepengen berbagi apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat selama ini, yang saya kira ini bisa menjadi peluang. Ya, ceritanya karena gini, ketika anak saya dipercaya untuk bisa jadi agen untuk jualan frozen food ini, beberapa orang yang beli itu cerita bahwa dia dipakai, dikemas gitu, dikemas kasih nasi, kemudian dikasih tambahan sayur mayur, kemudian dikasih saus. Nanti mungkin gambarnya bisa di-share Pak Aris atau Pak Yahya. Nah, dan itu kuncinya adalah sebetulnya di pemasarannya, mereka online. Karena pembuatannya memang sangat gampang dan kita bisa dapatkan dengan gampang. Merek bisa macam-macam, ya. Tidak harus Queen Food, tapi bisa ada So Good, ada Vista, ada apa macam-macam. Nanti tinggal kita bisa hitung-hitung kira-kira mana yang enak dan murah sehingga nanti bisa kita jual dan kita bisa dapat keuntungan. Nah, saya lihat ada beberapa peluang begini. Di resto-resto itu, mereka itu nyimpen makanan-makanan frozen food. Tidak cuma seperti nugget-nuggetan seperti ini aja, bento-bento ini, tapi juga tren sekarang ini resto-resto itu mereka nyimpen seperti ada siomay, ada ayam goreng, ayam bakar dan sebagainya. Itu disimpan di frozen food mereka. Nah, ketika ada pembeli, mereka tinggal masukkan, kalau resto biasanya mereka menyediakan microwave. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita misalnya di rumah ya sudah kita angin-anginkan sampai agak lunak lah. Baru digoreng. Penggorengannya macam-macam. Bisa pakai vacuum frying atau goreng biasa. Nah, setelah itu baru disajikan. Nah, penyajiannya itu yang nanti tinggal kreativitas kita.
ternyata dari beberapa orang itu ketika mereka melakukan itu kok lumayan ya, selain misalnya kita pakai untuk bekal itu kita juga menyiapkannya gampang. Tinggal nasinya yang kekinian, biasanya nasinya kan yang bisa disumpit. Nah, nasi yang bisa disumpit itu ternyata ya karena saya nggak tahu ya kok nasi bisa disumpit, ternyata tuh nasi itu dari nasi dicampur ketan. Kalau ibu-ibu yang cewek mungkin udah tahu semua ya. Atau bisa beli, orang bilang nasi Jepang, beras Jepang. Ternyata beras Jepang itu adalah campuran dari beras putih dicampur ketan. Biasanya kurang lebih 1:4. Nanti kita bisa coba-coba. Gitu. Nah, saya kepingin berbagi aja bahwa saya lihat ini adalah peluang bisnis. Karena kebetulan anak saya memang buka kafe, resto. Jadi dia, kalau saya sering ke sana, saya sering ngamatin, dan saya sering survei ke beberapa coffee shop atau di resto, itu ternyata ini termasuk sajian yang mereka pakai di menu-menu mereka. Isinya apa? Ya cuman makanan-makanan frozen seperti itu. Mereka nyediakan, kemudian mereka masak, disajikan. Nah, mungkin nanti Pak Aris bisa tunjukkan kemarin bagaimana kita demo, bukan saya yang masak ya, saya sebenarnya nggak bisa masak. Jadi Yahya dan teman-teman coba buat video dibantu oleh rekan-rekan dari Pak Aris yang dibuat dengan sedemikian rupa, mungkin bisa membantu. Ya, saya kira gitu dulu Pak Yahya, Pak Aris. Ya, baik Pak Budiono, terima kasih untuk penjelasan di awal. Nanti Bapak Ibu akan berkesempatan untuk melihat bagaimanakah cara pembuatan frozen food ini dari awal sampai menjadi barang jadi dan siap untuk dijual gitu ya Pak Budiono ya. Ya. Oke, kita akan saksikan bersama-sama video demo tentang cara pembuatan frozen food ini ya Bapak Ibu, nanti simak baik-baik. Setelah itu Bapak Ibu diberi kesempatan kalau ingin bertanya-tanya bahannya seperti apa, pembuatannya bagaimana, minyaknya harus hangat ataukah panas, lalu bagaimana mengemasnya, perlu barang seperti apa, lalu bagaimana menjualnya. Nah, kita akan saksikan berikut ini. Sobat bisnis, selamat siang. Kita akan bersama-sama mengikuti acara Gambar dan suara bisa masuk, Pak? gambarnya masuk, suaranya yang belum, Pak. Oke. Sobat bisnis. Gimana? Terhenti, Pak. Sudah bisa ya? Sudah bisa, ya. Yeah. Oke, ya. Selamat siang. Kita akan bersama-sama mengikuti acara cooking class, ya, Raya. Nah, siang hari ini kita mau masak bersama-sama di rumahnya Pak Budiono, dan kita akan mau grebek, kita mau intip, kita mau masak apa sih? Iya, pasti teman-teman semua juga udah bakal penasaran banget ini kita akan keseruan seperti apa yang akan kita nikmati nanti. Iya, betul. Kemana-mana? Iya. Ikuti kami terus, stay tune ya. Oke, yuk. Pak Budiono. Nah, itu Pak Budiono. Ayo kita guys, masuk guys. Ayo guys. Halo Pak Budiono. Nah, ini kita masuk di rumahnya Pak Budiono yang mewah dan megah ya. Nah, kita mau menikmati bersama-sama. Pak Budiono, selamat siang. Terima kasih sekali. Siang hari ini kami boleh main-main di rumahnya Pak Budiono ya. Nah, hari ini kami mau bersama-sama pengen tahu apa sih kegiatan Pak Budiono sehari-hari. Kayaknya sih jago masak juga nih ya. Bukan. Oh iya. Oke, ya. Bagaimana kalau kita langsung saja pengen tahu cara memasak katsu ya, Erna ya? Betul. Oke, yuk kita langsung aja grebek bagaimana cara pembuatan katsu ya, guys. Oke, yuk. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengenalkan ke Anang yang akan mengajarkan
bagaimana Halo. apa itu masak, menyajikan makanan-makanan yang kekinian saat ini ya Kak Anang. Siap. Ya, sederhana sekali. Silakan Kak Anang. Oke. Ya, Kak Anang siang. Terima kasih Siap. sekali buat kesediaannya. Ya, Siang hari ini boleh bergabung bersama-sama dengan kami, Siap. saya dan Erna, untuk kita mencoba untuk melihat bagaimana sih cara memasak yang baik dan benar. Oke. Oke. Tapi ngobrol-ngobrol, Erna, kita perlu tahu dulu Kak Anang ini latar belakangnya apa? Ya, latar belakangnya memang pemasak atau gimana Kak Anang? Sebenarnya ini karena keadaan ya. Keadaan tuh gini. Jadi sebenarnya kita nggak suka masak. Kalau orang Jawa kuno itu bilang pantang anak cowok masuk ke dapur ya. Oke, iya. Tapi karena mungkin kesibukan, ya kesibukan orang tua, mau nggak mau kita harus makan ya. Dan kita ditayangkan satu tayangan yang zaman dulu kan banyak nih yang apa sih namanya tukang masak atau chef yang nunjukin setiap Sabtu atau Minggu gitu. Kita menonton. Wah, aku tuh mau tuh makan itu tuh, mau nih makan nih. Jadi mau nggak mau kita harus membuat. Dari situ nggak taunya aku ada passion di situ. Kayaknya aku menarik suka gitu ya. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk meminta, oke aku belajar deh masak deh, saya tekunin aja kayak gitu. Akhirnya ya jadi kebiasaan ya, hobi menghidupi sekarang gitu. Ya kayak gitulah ceritanya. Laki-laki yang berupaya untuk memasak. Kalau Emma sebagai perempuan masak juga nggak? Masak. Masak. Itu kayaknya biasa ya, tapi Iya. kan orang yang masak itu Luar biasa gitu ya. Oke. Nah, latar belakang mulai memasak, lalu mulai masak di luar untuk pabrik orang banyak gitu juga. Iya, Gitu ya. dan kita setiap hari mengajarkan. Mengajarkan Setiap hari mengajarkan, mengarahkan untuk ayolah kita sebisa mungkin untuk masak di rumah. Karena nggak taunya masak ini nggak suatu hal yang membosankan, ribet itu. Nggak ada istilah sekarang. Zaman dulu memang iya, memasak tuh ribet banget. Tapi sekarang memasak itu menjadi satu aktivitas yang sangat menyenangkan ya. Itu ya. Yang mungkin hari ini salah satunya ya. Jadi satu konsep masak yang menurut saya ini sangat mudah, sangat simpel dan bisa dikerjakan kapanpun waktunya. Oke. Jadi saya simpulkan Kak Anang sampai sekarang juga memberikan satu pembelajaran tentang memasak ke publik juga. Iya. Di hotel-hotel juga. Iya, di hotel-hotel, di rumah-rumah, di satu komunitas, instansi-instansi yang membutuhkan untuk pembimbingan masak dengan benar, masak sehat ya. Anang dan tim pasti akan datang dengan senang hati. Termasuk restoran kalau yang mau update untuk masakan baru-baru kekinian. Iya, betul. Oke. Yaudah, kita nggak sabar lagi ya guys. Kita akan saksikan bersama-sama bagaimana cara memasak yang benar. Oke, kita ikuti bersama-sama. Kak Anang silahkan. Siap. Ya. Nah, kalau aku lihat nih makanan-makanan yang frozen kayak gini menarik juga, Anang. Iya. Tapi kita perlu tanya mau diolah apa nih sama Kak Anang nih. Kak Anang, kalau model-model yang seperti ini, kira-kira masakan yang paling tepat mau diolahnya jadi apa? Ini itu menjawab kebutuhan kita untuk saat ini sebenarnya. Sebelum saya untuk menjawab tadi ya, karena macam model jenis masakan ini sudah kekinian banget dan banyak banget disajikan di satu resto atau mungkin hotel yang di situ kelasnya sudah eksklusif banget dan makanan ini akan kita bisa buat tersaji dan dekat dengan kita yang kita bisa makan setiap hari. Ya, kalau untuk diolah dengan apa atau penyajian dengan apa, ini dimakan dengan apapun masuk. Kenapa? Karena makanan yang frozen food ini didesain atau dibuat sengaja untuk menjawab kebutuhan kita yang sehari-hari. Ya, jadi spesial banget dan hari ini saya akan saya akan tampilkan atau saya akan tunjukkan bagaimana cara menyajikan biar menjadi satu pilihan buat kita biar kita tuh tidak malas atau tidak bosan bahkan menarik buat kita buat anak-anak kita. Gitu. Jadi enak banget dah pokoknya. Siap. Kalau gitu kita lakuin bersama-sama. Siap. Ya. Jadi saya akan mulai di sini menggoreng ya. Biasa goreng ya ala-ala anak-anak kosan aja. Tetapi apa ya? Menu-menu bintang 5 ya. Mungkin yang muda-muda seperti ini suka ini pasti. Suka pasti
ya ini ya. Yang uangnya minim gitu juga mestinya suka. Iya, menjawab banget ini. Menjawab banget siap ya. Siap, Dulu siap. lapar langsung goreng ini. Nah, gitu ya. Apalagi buat dietan ya gitu ya. Oke. Diet tapi pengen enak ya gitu Nah, kan. iya. Bisa lah Oke. gitu. Berarti ini termasuk makanan sehat ya Pak Anam? Salah satunya. Namun sehatnya seperti apa gitu ya. Jadi buat kita yang memang pengen diet yang pemula bisa. Tetapi kalau untuk yang khusus ya memang harus ada pendampingnya. Oke, yes. Oke. Aku pilih ini karena ini favorit banget bukan buat kita ya. Favorit banget buat saya pribadi. Ini chicken cordon bleu ya. Jadi enak banget ini. Jadi bisa kita makan setiap hari atau kita sajikan gitu. Jadi aku yakin ini pasti walaupun ini semua spesial ya, tetapi ini enak banget gitu. Oke, sip. Mau yang goreng? Mau. Takutnya nanti rasanya beda. Karena ini tuh diolah oleh pakar-pakar khusus ya. Jadi memang tidak dibutuhkan seorang chef atau tukang masak untuk membuat ini. Karena siapapun bisa. Bahkan anak-anak pun, aku punya anak kecil pun bisa. Bisa ya. Itu yang penting diawasi karena berhubungan dengan api dan minyak ya, jadi harus diawasi. Tapi ini benar-benar tidak dibutuhkan seorang tukang masak atau level chef misalnya gitu. Tapi kenapa hari ini kok saya gitu? Karena memang ini favorit keluarga. Ini benar favorit keluarga. Jadi ya saya pengen ajak ya teman-teman ini nggak harus spesial banget, harus pakai ini digoreng tok ya. Digoreng tok deh. Gitu ya. Yang penting mestinya diawasin, jangan ditinggal main game. Nah, gitu kalau misalnya anak-anak ya gitu ya. Betul. Oke, jadi karena minyaknya kita nggak boleh terlalu panas sekali ya. Oh iya, Karena kalau terlalu panas akibatnya satu penampilan, kedua mungkin pasti akan dirasa. Oke. Ya, karena yang namanya frozen food, bijinya sebelum kita digoreng, sebelum ini bahan digoreng harus dikeluarkan terlebih dahulu beberapa saat biar dia agak sedikit mencair, baru ntar kita goreng. Nah, ketemunya kalau minyak ini terlalu panas, takutnya di dalamnya masih beku juga. Oke, Nah, jadi untuk antisipasi ya kita keluarin dulu biar dia agak sedikit tayang, baru kita goreng. Gorengnya jangan menggunakan minyak yang panas. Jadi minyaknya harus setengah ya. Jadi berlahan sampai di mana titik matang keseluruhan. Seperti istilahnya kalau orang Jawa bilang merasuk gitu ya. Ya, Merasuk sukma. Oke.
Nah, sobat bisnis, kita udah selesai semua masaknya dengan Kak Ana dan udah tersaji makanan yang wow, cantik dan Mudah selera. Mudah ya ternyata ya buatnya ya. Nggak harus pandai-pandai amat. Ternyata hanya penggorengan. Majikannya ini ya. Belum pernah masak aja bisa ya. Kita patut berterima kasih Erna sama Kak Ana sama-sama. yang sudah banyak membantu memberikan pembelajaran yang sangat menarik ya. Nah, ada pesan-pesan khusus buat sobat bisnis, Kak Ana? Oh, oke. Jadi kita bisa mulai dari satu bisnis yang memang sangat mudah banget buat kita, enak dan bisa mungkin semua bisa diterima oleh pasar ya. Yeah. Jadi salah satunya frozen food ini. Yeah. Jadi kita nggak membatasi untuk umur ya, untuk lebih ini ya. Jadi mau kecil, mau dewasa, mau usia senior bahkan ya, ini lebih enak banget. Jadi nunggu kapan lagi? Gratis frozen. Yes. Ya, oke. Bapak Ibu, kita telah mengikuti bersama-sama tayangan video. Dengan demikian ada beberapa hal yang menarik yang telah kita simak bersama-sama ya. Ternyata saya simpulkan pengolahan produk frozen food tidak serumit yang kita bayangkan. Satu ya. Yang kedua, ternyata untuk mendapatkan bahan dasarnya juga tidak akan terlalu sulit. Dan yang ketiga, setelah jadi menarik. Yang keempat, ini bisa dijadikan sebagai ladang bisnis kita. Dan yang kelima, kita bisa jual, dapat keuntungan. Ya, nggak bisa munafik bahwa kita ingin berbisnis, memulai dari yang mudah, dan kita lakukan bersama-sama. Semoga menginspirasi, lalu kita bisa jualan, dapat uang. Ya, nah Pak Budiono silahkan. Bagaimana Pak Budiono tanggapannya? Iya, saya kira itu yang ingin saya bagikan. Jadi sebetulnya pembuatannya gampang, sudah tersaji, dan yang saya lihat kalau kita makan misalnya di Yoshinoya atau Pintu-Pintu gitulah ya. Dulu bayangan saya, aduh kok enak, rumit ya. Ternyata sudah ada di pasar. Dan sebetulnya ini mereka pun seperti Yoshinoya atau ya yang Pintu-Pintu gitulah, itu juga mereka beli, tidak buat sendiri gitu. Jadi saya cuma kepengen menginspirasi aja. Gitu Pak ya. Ya, baik Pak Budiono, terima kasih sekali. Sekarang saya yakin akan ada banyak pertanyaan ya dari peserta, entah itu bagaimana cara mendapatkan bahan dasarnya, bagaimana pengolahannya, bagaimana untuk mengemasnya, bagaimana untuk mendapatkan tempatnya, bagaimana cara berjualannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara bisa mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Budiono dan Pak Budiono akan siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, Ibu sekalian. Silakan, siapapun yang ingin bertanya. Ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya atau? Ya, silahkan Pak Kumbang. Ya, malam Pak Aris, malam Pak Yahya. Ya, Coach Yang, ini saya mau tanya. Berarti ini dibikin model bento gitu ya? Iya, betul Bang. Betul ya. Bento-bentonan. Bento gitu ya. Oh, berarti nasinya memang nasi kayak hoben gitulah. Kita mau hoben ya. Iya. Bisa disumpit gitu. Betul. Jadi itu nasinya buat sendiri aja. Itu nasi putih. Ya. Kemudian dicampur ketan, beras ya, beras putih. Ya. Dicampur ketan. 4:1. 4 beras putih, 1 ketan. Kalau misalnya kurang lengket ya, ditambahi ketannya lagi. Nanti bisa kita kira-kira sendiri.
Gitu. Itu tujuannya supaya bisa Ya. disebut aja. Oke, terima kasih coachnya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Kumbang. Lalu berikutnya kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Bu Ida, silahkan Bu Ida kalau mau bertanya di unmute dulu mic-nya. Yang lain, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Jangan lupa unmute. Itu kalau aksesorisnya itu juga mudah untuk beli. Misalnya seperti mix vegetable tadi. Ada jagung, kemudian ada wortel, ada buncis, biji kapri itu juga bisa beli kalengan kalau istri saya bilang gitu. Gitu ya. Nah, saya mungkin mewakili dari peserta. Kalau peserta mungkin ada yang malu-malu bertanya, bagaimana cara mendapatkan, ini ya, yang kita lingkari adalah bahan-bahan yang mudah didapatkan. Ada selada, ada kacang apa namanya? Kacang kapri. Kacang kapri ya. Atau edamame, boleh. Edamame agak mahal. Lalu tomat, ya kita juga mudah untuk mendapatkan pasaran. Itu kacang kaprinya ya, Pak Budiono. Lalu kalau yang di sebelahnya hijau kecil-kecil itu apa? Kuning itu jagung ya? Jagung manis. Jagung, ya, jagung manis. Jagung manis dicampur wortel. Campur wortel. Buncis, ya. Terus ini itu namanya kol. Kol ya, kol dirajang tipis-tipis gitu ya. Biasanya kalau untuk salad kol sama wortel diiris tipis-tipis gitu. Oke, ya. Lalu tomat juga bisa. Dan Bapak Ibu mungkin kalau ada inovasi yang lain bisa kembangkan juga ya. Mau dikasih sayur-sayur yang lain mungkin akan menarik. Lalu ada mayonesnya. Lalu apa lagi? Itu tadi ada yang tanya tuh, Winarni. Oh iya. Ini ada yang bertanya di chat. Malam, Yahya Budiono mau tanya untuk satu pack itu modal berapa dan bisa dijual dengan harga berapa, dan mohon masukannya kemana saja kami bisa marketingnya. Terima kasih. Silakan Pak Budiono. Ya, itu gini, itu kan ada beberapa ya, ada beberapa macam. Ada ini saya bicara yang produk yang saya tahu yang karena saya jualan Queen Food. Tapi sekali lagi saya maksud saya tidak harus dengan Queen Food, tapi bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya, mana yang lebih ekonomis, mana yang lebih enak, bisa nanti So Good atau Vista dan lain-lain. Kalau yang Queen Food ini selama ini itu nanti bisa saya share harga jual dan harga beli. Nah, ini yang di-share sama Pak Aris ini adalah harga jual. Suggestion harga jual ke end user. Biasanya mereka juga kurangi itu. Misalnya ya, salah satu contoh yang laris itu kan chicken cordon bleu, terus apa ya? Chicken katsu. Itu yang umum mereka umum laku. Itu biasanya ini harga 39.000 itu mereka diskon. Jadi bisa dijual bisa 38, 37 terserah. Nah, harga belinya kalau mau beli untuk kita jual lagi itu adalah 35. Saya lupa nge-share tadi. Yang chicken cordon bleu itu harga belinya salah satu contoh 35. Kurang lebih terpaut 10%. Harga jual dan harga beli itu terpaut 10%. Nah, satu pack itu isinya macam-macam. Misalnya chicken cordon bleu yang tadi ditemukan yang pertama kali itu satu pack isinya 3. Satu pack isi 3. Kalau chicken katsu isinya 4. Jadi artinya gini, kalau chicken cordon bleu isinya 3, katakanlah itu 36.000, berarti kan satu 12.000.
Itu. Nah, dikasih satu aja saya kira cukup, cukup gede. Kemudian chicken katsu 36.000 isinya 4 biji. Nah, tinggal nanti kita kemasannya cocoknya kalau dengan nasi segitu dikasih berapa biji, kemudian kita bisa hitung. Beli kemasan juga banyak di toko bahan roti. Kemudian saus. Oh iya, tadi ada yang tanya kalau nggak salah Minani ya, tanya sausnya dari mana. Sausnya itu saus beli juga, saus jadi. Syukur kalau bisa buat sendiri saus mayones. Saya nggak bisa. Ya, jadi saya tidak bisa. Mungkin bisa tanya beberapa teman caranya buat mayones, bisa dicoba-coba. Gitu. Ya. Ini ada tanya lagi nih, siapa nih lagi? Yuke ya? Yang pertanyaan tadi cukup menjawab ya, Bu Liani ya. Semoga cukup menjawab. Nanti kalau seandainya mau tanya lebih detail, untuk kulaannya harga berapa, jualnya berapa, mungkin kalau kulaan nanti bisa tanya ke Kojang, Pak Budiono. Lalu kalau harga jualnya yang pantas berapa tuh ada baiknya kalau harus nyoba di Yoshinoya dulu ya, supaya tahu Yoshinoya jualnya harga berapa sih. Nah, Bapak Ibu kalau mungkin pas mau ke Yoshinoya kontak ke saya, Bapak Ibu, nanti saya temani, kita makan di sana supaya tahu harganya berapa ya. Nanti kita jual lebih murah dari Yoshinoya ya. Nanti saya mau nemani juga lah ya. Jangan, saya aja. Kamu aja ya. Tadi yang dari Bu Liani itu masih ada pertanyaannya, untuk marketingnya kemana itu? Nah, marketingnya, Pak Budiono. Kalau itu biasanya ya pinter-pinter kita online, atau ya ketok tular ke teman-teman, ke saudara-saudara. Misalnya kalau ada pertemuan arisan atau apa, kita tawarin apa? Oh ya, ada syukuran itu. Jadi tergantung kreativitas kita. Jadi saya sendiri selama ini belum pernah jual dikemasi seperti itu, tapi saya cuma berbagi info dari beberapa orang yang beli melakukan seperti itu gitu. Cukup menjawab? Oke, ya. Ya mungkin saya hanya ketika melihat tampilan menu ini meskipun pendeta mungkin jiwa bisnisnya meronta gitu. Jiwa bisnisnya meronta. Maksud saya hanya terpikir karena saya punya adik ipar itu kan berkantor, dan teman kantornya itu kan cukup banyak gitu ya, di satu lantai itu. Saya hanya terbayang bahwa menu seperti ini kalau ditawarkan di instansi-instansi, di tempat-tempat kerja, itu saya rasa ini sangat-sangat potensi ya, sangat berpeluang. Karena dulu juga pernah ada rekan ya, ada rekan yang jualannya memang ayam goreng, itu kan mungkin sudah biasa ya, ayam goreng kemudian dikerdus, dia masuk ke instansi-instansi, entah ke kantor polisi, entah ke pokoknya begitu dan dia selalu dalam sehari punya target bawa sekian kerdus, masuk dari kantor ke kantor, targetnya pokoknya pulang habis gitu. Dan saya kok pikir ya, artinya bahwa menu seperti ini kok bisa ya, artinya ditawarkan ke instansi-instansi, ke pegawai-pegawai di kantor-kantor begitu, apalagi kantor-kantor yang di situ mungkin pegawainya. Tapi tadi kan ini sebenarnya menu seperti ini sekarang tidak hanya remaja, anak-anak muda ya, artinya ini semua level usia itu suka begitu ya, menu-menu seperti ini. Itu saja sih mungkin sedikit masukan dari saya gitu, karena adik saya tuh kadang kalau ke kantor ya bawa snack apa ditawarkan di teman-temannya ya laku gitu ya. Apalagi kalau ini kan sangat praktis sekali ya, sangat praktis sekali. Itu saja Pak Yahya, hanya sedikit lontaran ide saja. Pak Aris, tadi saya menggarisbawahi meskipun pendeta jiwa bisnisnya meronta, saya sih berharap Pak Aris tidak beralih ke jual katsu dan meninggalkan kependetaannya ya Pak. Iya, takut nyanyi kita ya.
Nah, ini masukan Pak Aris bagus sekali ya, kalau Bapak Ibu bisa berpeluang menarik kesempatan ini dan bisa menawarkan ke instansi pemerintah, berapa banyak instansi pemerintah yang ada di Kota Semarang, dan siapa tahu mulai dari model kecil, mungkin hutang 1 juta 2 juta ke Pak Budiono untuk dikirimin bahan-bahannya dulu, lalu Bapak Ibu kembangkan, setelah itu nggak usah bayar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini satu peluang yang bagus. Nggak boleh ya Bapak Ibu ya, harus bayar. Lakuannya Pak Yahya gitu. Bu Liani semoga cukup menjawab ya. Mulai besok langsung telepon ke Pak Budiono untuk segera minta dikirim berapa dus gitu ya Bu. Lalu ini pertanyaan berikutnya dari Bu Yoke, Malam Kociang mau tanya, untuk bisnis nasi katsu ini atau frozen berarti lebih berdasarkan pesanan ya kok, atau harus open PO dulu ya? Silahkan Pak Budiono. Ya, itu kalau dari segi marketing itu memang tergantung kreativitas kita ya. Ada beberapa memang bisa open PO, mereka branding sendiri, jadi buat kemasan, kemudian buat merek, kemudian buat di branding di sosmed, bisa di FB atau bisa di WA Group. Itu anak-anak muda sendiri juga kurang paham. Bisa begitu, jadi nanti branding dengan mereknya sendiri, dengan kemasannya sendiri, supaya nanti bisa jangka panjang. Ada yang gitu, tapi ada yang tanpa merek sama sekali. Seperti tadi idenya Pak Aris, dibawa ke sekolahan atau tempat kerja lah. Minimal kita bawa untuk bekal kita sendiri dan bawa beberapa kemasan untuk dijual dengan teman-teman sekantor. Atau kita bisa juga tawarkan ke itu tadi, kalau ada pertemuan-pertemuan Komsel misalnya juga bisa. Tapi Komsel biasanya mintanya gratis ya. Jadi mungkin bisa minta subsidi Pak Yahya Sutanto. Sorry ya, Komsel kita tidak pernah mau yang gratis. Kalau dikasih, kita pokoknya terima aja. Dikasih tidak nolak. Dikasih tidak nolak, tidak dikasih minta. Ya, saya kira Tapi gitu, juga apa namanya ya, nggak tahu saya kembali sedikit sharing saja ya. Di dekat rumah saya itu ada apa unik sih, ini anak saya perhatikan dia masih remaja begitu, bersama keluarganya itu kontrak rumah dan posisi rumahnya di perempatan jalan. Yang uniknya dia itu kemudian buka dasar hanya di depan pagar rumah ya, di atas gotnya begitu. Itu jualan yang model itu loh, apa namanya, yang Korean itu loh, yang ada kuah-kuahnya apa itu, biasanya apa itu Pak, kuahnya itu kalau yang ke Thailand yang Tom Yum Pak. Tom Yum, kayak jadi ada macam-macam kuah. Itu bisa, maksudnya hanya meja kemudian dikasih kayak apa namanya MMT, tapi yang didesain sedemikian rupa lah ya. Jadi kalau menu seperti ini kalau mau didasarkan dalam bentuk yang simpel seperti itu pun tidak tertutup kemungkinan ya. Saya rasa itu juga bisa. Selain tadi misalkan benar yang Pak Budiono bilang ya, sambil datang ke tempat kerja bawa bekalnya sendiri, awalnya temannya diiming-imingi ya, disuruh ngicipi begitu. Nah besoknya siapa yang mau pesen begitu kan, nanti satu kantor siapa tahu makan siangnya pesan semua kan gitu. Kira-kira seperti itu yang sedikit saya sharekan. Saya rasa tidak bisa juga ya, artinya dibuka lapak yang sangat sederhana, simple di depan rumah, tetapi menawarkan menu yang kekinian seperti ini, saya rasa menarik juga gitu. Iya, bisa sekali ya Pak. Kita mulai dari jualan depan rumah, nanti berkembang ya. Yang penting Bapak Ibu ada kemauan untuk menangkap peluang usaha ini. Yang lain lagi mungkin ada pertanyaan, ini ide bagus, kalau ada ulang tahun, Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk beli makanannya, pesan dari Pak Budiono, MC-nya pesan ke saya, bisa juga Bapak Ibu ini
Bagus sekali ya. Kepikir ide-ide untuk bekerja sama jualan GoFood bisa juga Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang lain lagi? Berarti ini simpelnya makanan bisa langsung kepesan ke Pak Budiono, beberapa plastik dengan kode-kode menu seperti ini, lalu kita masak sendiri di rumah, lalu kita bisa kemas dengan berbagai macam rupa seperti contoh-contoh tadi demo, dan kita bisa langsung jualan ya. Melalui online, Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan jualan lewat online. Bapak Ibu tinggal buat tulisan-tulisan di WA status atau e-brosur begitu Bapak Ibu, lalu bisa dibagi-bagikan, itu cepat sekali tersalurkan, terinformasi ke banyak orang ya. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ini menarik dan seru sekali nih, kelihatannya ke depan saya akan pindah ke bisnis ini kalau memang peluang ini tidak diambil oleh Bapak Ibu ya, saya akan ambil saja peluang ini. Terus apa sih gaya mebel baru? Besok saya pesan dulu Pak Budiono, besok tolong kirimkan beberapa dus ke rumah saya. Satu truk gitu cukup ya? Satu truk cukup, rumah saya yang tidak cukup. Tidak truk dugderan kan cukup. Keren, cukup sekali. Bapak Ibu, jangan terdistorsi dengan perkataan-perkataannya narasumber. Teruskan fokus pada pertanyaan yang akan Ibu Bapak ajukan. Ya, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan segera menikmati masakan yang sudah dibuat beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, nih Pak Budiono izin bertanya. Kalau frozen food-nya kirim ke Ambon, bagaimana Pak? Apakah bisa? Waduh, saya perlu tanya, mungkin ada agennya yang di Ambon. Kalau dari sini saya kira terlalu mahal nanti ongkos kirimnya, Pak Fritz. Ya. Coba nanti saya tanya ya. Karena kalau pabriknya itu juga sudah kirim, yang sepengetahuan saya sudah kirim ke Kalimantan, cukup ramai di Kalimantan. Ya, nanti kalau yang Ambon coba nanti saya tanya, nanti saya info ke Pak Aris. Ya. Oke. Nah itu teman-teman yang dari Kalimantan Utara pernah makan produk frozen enggak ini? Di sini ada teman-teman dari Kalimantan Utara itu. Mana ini yang mahasiswa itu? Mahasiswa dari Kalimantan Utara. Mungkin belum pernah ya Pak. Wah, menghina kamu. Kan itu bisa menjadi peluang bisnis kalau misalkan di sana sudah ada cabang ya Pak, ya artinya produknya tersedia, ada banyak di sana kan gitu. Iya, betul. Tadi Sekarang, yang tanya Pak Fritz Kuanandar ya Pak, nanti akan diinformasi Pak Budiono lebih lanjut ya Pak Fritz ya, tentang apakah di Kalimantan ada atau tidak gitu ya, cabang terdekat supaya Ambon Pak Fritz Ambon. Di Ambon ya. Ya. Supaya tidak harus terkena ongkos kirim yang terlalu mahal ya kalau dikirim dari Semarang. Nah, saya mau tambahin sedikit ya. Ya. Mengenai kemasan atau desain, mungkin Pak Aris bisa bantu kemarin yang foto-foto saya bagikan. Jadi saya ngambil dari Pinterest. Ya, itu salah satu, itu contoh-contoh menu-menu yang dibuat yang selama ini ada di luar negeri. Nah, di Indonesia juga sudah mulai berkembang dengan kemasan cara penyajiannya yang macam-macam, sangat kreatif. Yang kemarin bisa bikin di grup kemarin Pak, mungkin ada yang kalau harus ambil dari WhatsApp-nya agak susah ya. Oke, nanti gini aja, rekan-rekan bisa masuk di Pinterest, nanti bisa lihat kemasan apa itu namanya, kemarin saya lihat frozen food, kemasan frozen food itu banyak, nanti banyak contoh-contohnya ya untuk menambah kreativitas saja. Kalau ini sebenarnya contoh ini ya, apa namanya,
Yang kemarin masak ya? Bukan Pak, bukan. Tidak apa-apa, rekan-rekan saya kira paham tuh. Masuk ke Pinterest bisa cari. Udah bisa masuk. Ini juga cukup bagus ini. Sebetulnya bisa kemasannya dalam berbagai macam bentuk ya, dan ini Betul. menarik sekali gitu ya. Iya, iya. Ini kalau Bapak Ibu beli di Yoshinoya, lalu gacuan mungkin harga sekitar 30 ribuan, lalu kita bisa jual hanya dengan 25.000 gitu, sudah masuk lah ya Bapak Ibu ya. Modalnya paling kita buat hanya sekitar 15 ribuan gitu ya, paling ya. Dapat keuntungan 10.000 lumayan untuk satu ya. Perlu ngitung lagi nanti. Ya, lalu disambung pertanyaan saya Pak Budiono, kalau seandainya saya ini ingin mencoba berinvestasi untuk membeli produk frozen food Bapak dalam jumlah yang cukup agak banyak, kan kami perlu cool box-nya untuk menyimpan dalam beberapa waktu lama sambil kami berjualan, sambil kami menjual. Nah, apakah cool box-nya itu termasuk fasilitas yang diberikan Pak Budiono atau kami harus usahakan sendiri? Oh enggak, beli sendiri. Beli sendiri. Ya itu beli sendiri yang kecil itu berapa ya? Kurang lebih 2 jutaan kalau nggak salah. 2 jutaan. Jadi kita bisa mulai dengan bisnis frozen food di kampung-kampung. Ya kita buka di rumah kita beli fast freezer yang nggak usah terlalu gede lah, yang kecil kalau nggak salah harganya waktu itu 1,9 hampir 2 juta lebih dikit, tergantung dari mereknya. Nah, kita bisa simpen di situ sambil kita tawarkan ke tetangga-tetangga kita. Jadi kalau mau beli kita sudah siap. Selain untuk nyimpen makanan kita, juga kita bisa simpen barang dagangan yang bisa kita jual. Nanti mungkin bisa ngembangkan dengan jualan frozen food yang lain. Macamnya kan banyak. Oke. Nah, gitu. Kalau di bank-bank itu kan biasanya ada KPR. Apakah di Pak Budiono mengeluarkan produk KPCB? Kredit kepemilikan cool box. Kalau seandainya memang ada program itu kan kami peserta mungkin bisa mulai untuk mendaftar bagaimana untuk bisa mendapatkan KPCB, kredit kepemilikan cool box. Sementara ini tidak ada. Belum ada ya. Baik Pak Budiono. Ya. Kalau gitu Bapak Ibu coba simpannya ya nanti di kulkas masing-masing dulu lah ya, di freezer ya, masih bisa ya. Boleh, bisa. Ini yang apa box-boxnya ya Pak? Kelihatan nggak ya? Bisa nggak ya? Oh ya, kelihatan Pak. Ya betul Pak. Nah ini contoh-contoh boxnya nih. Oke. Ada yang ya bisa diisi bermacam-macam model. Macam-macam. Nanti teman-teman bisa lihat di Pinterest. Itu saya ngambil dari Pinterest kok. Ya, itu apa? Contoh-contoh boxnya. Ya. Cara penyajiannya. Nah ya kan kita tidak menyangka ya, artinya kita masuk ke restoran bayar mahal, dan ini kan sebenarnya menu-menu yang biasanya kita jumpai di kafe-kafe, resto yang harganya lumayan mahal ya, biasanya bisa mungkin di atas 40-50 ribu kalau satu porsinya begitu. Ternyata kalau kita lihat dari bahannya yang sebenarnya sangat sederhana dan cara menyediakannya juga tidak terlalu sulit begitu, ya memang ini potensi yang peluang usaha yang sangat baik sekali sebenarnya. Iya. Ya sebagai contoh tadi Pak, Cordon Bleu, satu kemasan 36.000, satu 12.000. Nasi paling segitu paling berapa? 2.000 lah ya. Ya. 2.000 itu sudah terlalu banyak saya. Ya. Maksudnya modalnya loh Pak. Ya betul. 2.000. Terus sayurnya. Irisan sayur paling berapa? Tuh. Ya mahal mungkin kemasannya sama brandingnya itu yang mahal. Terus sewa tempatnya di mall-mall itu yang mahal. Ya mendingan kita bawa, saya sama Pak Yahya bawa kemasan terus makan di mall itu kan keren juga.
bisa gitu. Iya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Pertanyaan saya terakhir, Pak. Oh, mohon izin bertanya, Pak Budiono. Sebentar, ini ada chat yang pertama. Izin bertanya, kalau frozen food-nya bagaimana pasar bisnis frozen food di daerah pinggir? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Terima kasih. Ini pinggir mana yang belum tahu ya? Justru kalau menurut saya di pinggiran tuh peluang besar. Karena mereka juga sekarang ini mulai, contohnya kafe-kafe. Kafe-kafe sekarang merambah ke pinggiran-pinggiran kota. Di mana-mana sekarang ada kafe-kafe. Mereka juga, orang-orang pinggiran kota juga kepingin hidup seperti di kota. Jadi ya ngafe gitulah. Termasuk makanan. Makanan mereka juga pengen makanan-makanan yang modern. Jadi peluangnya saya kira sangat besar. Di tengah kota kita malah ya agak susah, saingannya banyak. Tapi pinggir-pinggir itu peluang besar. Ya, itu ya. Berarti tidak menutup kemungkinan buka di daerah pinggiran-pinggiran ya, Pak Budiono ya. Betul, betul. Ya, oke. Terima kasih Pak Eko Nugroho. Semoga cukup menjawab jawabannya ini. Lalu ke Bu Mulyani, malam Pak Budiono, menyambung dari Pak Yayan Baik Hati. Kalau misal mau usaha frozen food itu pengambilannya ada minimal atau bebas? Tidak ada. Mengambil satu kemasan aja nggak apa-apa. Satu pak itu ya. Nanti kita kasih harga beli bukan harga jual. Jadi silakan nanti kalau mau dijual lagi ngambil keuntungan dikit-dikit boleh. Oke. Nah, tapi kalau seandainya ambil di Pak Budiono itu harganya taruh kata tadi kan 39.000 gitu ya. 35.000 kalau misalnya yang 35. Misalnya 39.000 gitu ya. 35, Pak. 35.000. 35.000 kita jualnya 39 gitu ya, Pak. Biasanya kenyataannya ini suggestion yang 39 itu memang suggestion dari pabrik. Ya. Malah tadinya lebih. Mereka jual disuruh 40.000 sekian. Oh, gitu. Jadi kok rasanya terlalu berat kalau jual segitu lah. Kemudian dirubah ini jadi 39. Oh. Katanya tuh mereka kadang-kadang tuh diturunkan 38. Ya ada yang jual 39. Iya. Ya tinggal terserah mau ambil untuk berapa. Tapi modalnya yaitu tadi 35. Salah satu contoh ya. Kalau chicken katsu modelnya 32, ya di price list 2-nya itu 36. Gitu. Iya, hampir 10%, lebih dikit gitu ya. Ya, kurang lebih 10%. Lebihnya. Nah, Pak, ini contoh harga-harga yang sudah tertayang ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harga jual ya. Harga beli tadi saya kirim, Pak. Oh, gitu. Ya. Nah, coba. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya mengenai produk bisa telepon istri saya. Oke, ya, Japri ya Pak. Nah, bolehkah Pak kalau berlanjut nanti setelah materi acara ini selesai, ada di antara Bapak Ibu peserta yang ingin mencoba untuk memfollow up, bahkan mungkin akan ingin berjualan kecil-kecilan dan menghubungi nomor Bapak, bolehkah dicantumkan nomor telepon Pak Budiono? Nomor telepon istri saya aja ya. Ya, boleh. Ibu Elika ya. Ya, nanti kembali saya jualan barang-barang listrik. Oh iya. Nomor teleponnya Ibu Pak berapa Pak? 0813 0813 2628 6868 6868. Ya, Oke, Bapak Ibu ya, tadi sudah dicatat nomor teleponnya, nanti bisa menghubungi langsung dan segera beli, minta dikirim berapa banyak, silahkan ya. Ini nomornya akan dicatat di sini nih kelihatannya nih. Berapa Pak nomornya? 0813 08 13 2628 2628 6868. Seperti ini ya. 013 2628 6868. Dengan Ibu siapa Pak tadi Pak? Ibu Yunike Susiani.
Eunike Susiani. Ya. Ya, Tisian gitu aja. Oh ya. Lalu kalau mulai masak katsu ini biasanya hari apa ya Pak? Jam berapa ya? Biasanya kalau masak malam hari jam 12 lebih 1 menit. Kalau yang siang ada enggak Pak? Oh, nggak ada. Siang waktunya kerja. Aduh. Bapak Ibu. Sama ya itu biasa itu. Maklum ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi. Pak Budiono, kalau tadi kami ambil di Pak Budiono itu dengan harga 35.000, mohon maaf ya Pak, tanya apa Bapak tuh sudah dapat untung atau itu harganya tidak untung? Ya, ada untung dimakan sendiri. Atau untungnya dikasihkan buat kami peserta nanti. Tuh Bapak Ibu ya, Pak Budiono narasumber kita malam hari ini sudah baik hati, memberikan satu peluang inspirasi buat kita, terobosan untuk kita bisa berbisnis kecil-kecilan, mulai dari yang kecil. Saya ingat untuk menutup ini ada satu quotes yang bagus yang akan ditampilkan oleh Pak Aris. Silahkan Pak Aris. Nah, ini kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba hal yang baru. Unik sekali ya. Kita memang dikenal sebagai orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi berarti kita tidak pernah mau mencoba hal yang baru. Ya. Sebaliknya, kalau kita mau mencoba hal yang baru, mungkin kita akan menemui kesalahan, tetapi kita akan belajar di dalamnya, dan kita akan menjadi orang sukses. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita sudah terinspirasi dengan satu bentuk bisnis yang menarik, yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tidak ambil kesempatan ini akan berlalu dan kesempatan tidak pernah terulang lagi. Ambillah kesempatan ini dan jadilah sukses bersama dengan kami di dalam Tuhan. Tuhan menyertai. Amin. Terima kasih yang terakhir buat Pak Budiono dan Ibu Susiani yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Doa kami, Tuhan memberkati usaha dan apapun yang Bapak Ibu geluti. Terima kasih kepada Pak Aris sebagai pembimbing kami, dan terima kasih kepada semua peserta yang malam hari ini boleh terlibat. Sukses buat Anda semua. Tuhan memberkati, dan kita akan berdoa bersama-sama. Nanti mohon dengan hormat Pak Aris untuk mendoakan kita semua. Baik, mari kita berdoa, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Budiono yang telah menjadi narasumber pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur di waktu yang singkat namun berharga dan berkualitas ini, kami boleh mendengarkan dan mengikuti sharing dari Pak Budiono terkait dengan gagasan ataupun inspirasi usaha kecil yang sekiranya bisa kami lakukan, sekiranya bisa kami terapkan untuk bisa menjadi peluang bagi pendapatan yang kiranya itu bisa menjadi sumber finansial bagi keluarga kami. Kiranya ya Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang telah kami pelajari dan ikuti pada saat malam hari ini tidak akan sia-sia, dan Tuhan sendiri yang akan menolong khususnya kepada anak-anak-Mu yang mungkin melalui inspirasi yang diperoleh ini akan mencoba untuk memulai sebuah usaha kecil ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan menyertai dan memberkati sehingga ada keberhasilan yang diperoleh. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga secara khusus kepada hamba-Mu, Bapak Budiono yang telah menjadi narasumber bagi kami semua. Kiranya Tuhan pun yang akan melimpahkan segala berkat-Mu yang terbaik ya Tuhan kepada Pak Budiono bersama dengan istri dan keluarganya. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan hamba-Mu boleh Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dan kalau sebentar kami akan